Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. In this video, we are going to talk about paraphrasing. I hope you will enjoy this video. Dalam academic writing, kita tidak dibolehkan untuk hanya copy-paste tulisan orang lain, walau sedikit, sebagian, atau keseluruhan. Hal itu disebut plagiasi atau plagiarism. Plagiasi sangat merugikan orang yang kita ambil tulisannya, dan hal ini sangat berbahaya bagi karir kalian di masa depan, karena plagiasi merupakan suatu perbuatan kriminal dan ilegal. Ketika kalian menulis skripsi dengan cara copy-paste tulisan orang lain, lalu kalian letakkan di skripsi kalian, mungkin kalian akan tersenyum dan mudah. Tanpa mengeluarkan tenaga, skripsi kalian jadi dan kalian pun menjadi sarjana. Tetapi di masa depan nanti ketika teknologi mendeteksi bahwa tulisan kalian adalah hasil plagiasi, apa yang akan terjadi? Hal yang terburuk yang akan terjadi pertama adalah ijazah kalian akan dibatalkan. Gelar sarjana S1 akan tidak diakui kembali oleh kampus di mana kalian berkuliah. Walaupun kalian sudah jujur, sudah bagus menulis saat S2, S3, sampai dapat gelar profesor pun, tetap tidak akan mengembalikan gelar S1 kalian kembali. Dan bahkan gelar S2 dan selanjutnya itu akan ditiadakan, karena gelar S1-nya sudah tidak diakui. Dan hal yang paling buruk adalah orang lain tidak akan percaya lagi dengan kalian. Dan apabila kalian bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, ketika ijazah kalian sudah tidak diakui lagi, maka otomatis bos atau pimpinan kalian akan memberhentikan kalian karena kalian sudah tidak sesuai dengan kualifikasi. Jadi, penting sekali ketika menulis akademik, kalian menghindari yang namanya plagiarism ini. Keep in mind bahwa dalam academic writing, kita sangat memerlukan tulisan orang lain sebagai rujukan. Pendapat maupun opini kita harus disertai dengan bukti-bukti, pendapat ahli dalam sebuah tulisan ilmiah seperti jurnal artikel maupun tesis. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memuat tulisan orang lain di dalam tulisan kita namun tidak terindikasi plagiat. Berikut adalah teknik penulisan yang dapat kalian gunakan untuk menggunakan ide orang lain di tulisan kalian secara legal. Yang pertama dapat kalian lakukan adalah dengan direct quotation atau mengutip langsung. Misalnya, Rahman 2020 says that plagiarism is a crime. Direct quotation is the cure. Tulisan ini begitu mudahnya kita buat. Kalian cukup menyebutkan sumbernya siapa, si Rahman tadi. Lalu jangan lupa sebutkan tahun berapa dia menulis. Kalian tambahkan kata says, bisa ditambahkan kata states atau apapun ya, claims, argues dan lain-lain. Dan yang paling penting, tidak lupa meletakkan dua tanda kutip di awal dan akhir, di mana tulisan orang lain itu kalian ambil secara mentah dan letakkan ke dalam tulisan kalian. Jadi plagiarism is a crime, dari quotation is the cure, itu orang yang membaca akan mengetahui bahwa ini diambil langsung dari bukunya si Rahman. Begitu cara kerja daripada direct quotation. Sangat simple, sangat mudah, cukup seperti ini. Namun dari direct quotation, dia mempunyai sedikit kelemahan, di mana kita tidak boleh menggunakannya terlalu banyak. Berdasarkan rule of thumb, sebuah direct quotation hanya boleh kurang daripada 10% di tulisan kita ya. Kalau terlalu banyak direct quotation, itu akan menurunkan kualitas tulisan kita. Oleh karena itu, sebagai alternatif, hadirlah teknik lain selain direct quotation, yakni
indirect quotation. Berbeda dengan direct quotation, indirect quotation dia terbagi menjadi 3. Yang pertama synthesizing, yang kedua summarizing, dan yang ketiga paraphrasing. Synthesizing yakni mengumpulkan beberapa ide dari beberapa sumber rujukan atau tulisan sehingga menjadikan kesatuan ide yang baru. Untuk summarizing yakni mengambil poin-poin penting dari sebuah tulisan sehingga bentuk tulisan yang tadinya sangat banyak, sangat panjang mampu diwakili dalam beberapa kalimat atau paragraf saja. Dan teknik terakhir yakni paraphrasing. Paraphrasing menggunakan ide tulisan orang lain dan mengubahnya menjadi versi kita sendiri. Kali ini kita akan membahas secara mendalam terkait paraphrasing. Sedang untuk synthesizing dan summarizing akan kita hadirkan pada video-video berikutnya. Paraphrasing sangat membantu kita memahami sebuah teks. Kita tidak akan mampu membuat kata-kata versi kita bila kita belum benar-benar paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Bukan begitu? Paraphrase juga adalah sebuah kemampuan yang unik yang berbeda untuk setiap individunya. Jika kalian mengamati hasil paraphrase, setiap orang pasti akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Makanya tidak mungkin ketika kalian memparaphrase, hasilnya pasti sama dengan orang lain. Karena paraphrase mestilah hasilnya unik. Apabila kalian belum yakin dengan kemampuan paraphrase kalian, mari kita coba membuat paraphrase dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah read your short text several times. Ya, dengan membaca short text kita beberapa kali, kita akan betul-betul memahami ide yang disampaikan di dalam tulisan itu. Sehingga kita bisa mengolahnya menjadi bentuk yang kita inginkan. Cara yang kedua, write without seeing the original text. Setelah kita sudah memahami ide tulisan yang ingin kita paraphrase, lalu kita coba bahasakan tanpa melihat teks tersebut. Kesingkirkan saja teks yang original, lalu kita tulis ide yang kita pahami dari teks tersebut. Yang ketiga, compare with the original text. Setelah selesai membuat paraphrase, maka ambil kembali original teks yang sudah kita singkirkan tadi. Lalu perhatikan perubahan apa yang telah kamu buat dan apa yang masih sama dengan teks yang original. Terakhir, kamu bisa menambahkan kata according to. Setelah kata according to diikuti dengan namanya, lalu tahun penulisannya, dan hasil paraphrase kamu. Misalnya untuk original short text seperti ini, plagiarism is a crime dari quotation is the cure, yang ditulis oleh Rahman pada tahun 2020 ya. Tulisan ini kita paraphrase menjadi according to Rahman 2020, the way to avoid plagiarism is by using direct quotation. Dan apabila kalian tidak mau memakai according to terlalu sering, kalian boleh variasikan dengan hanya menyebut namanya, lalu ditambah dengan tahun, dan kemudian memakai kata-kata seperti says, states, claims, accuse, dan mentions atau lain-lain sebagainya. Contohnya, Rahman claims, Rahman 2020 claims that the way to avoid plagiarism is by using direct quotation. Demikianlah tadi contoh untuk membuat sebuah paraphrase. Jika kalian masih bermasalah dengan paraphrasing, kalian mulailah dulu latihan dengan kalimat yang mudah. Jangan langsung lari kepada jurnal artikel atau buku-buku ilmiah yang sudah menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Kalian mulai dengan kata-kata yang simple, belajar untuk mengolahnya menjadi versi kalian. Oh ya, tidak lupa, sebagai catatan, hasil paraphrasing yang terlalu mirip dengan sumber aslinya masih bisa terindikasi sebagai plagiasi. Practice makes perfect. Thank you for watching this video. If you think this video is good for you, don't forget to click like, comment, and share this video to your friends.
I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.